Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel Tazkiyatun Nafs. Semoga dengan menyimak video ini senantiasa Allah memberikan rahmat dalam ketaatan, kesehatan, barakah umur dan bahagia dunia dan akhirat. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang rezekinya sempit dilancarkan, dan yang sedang terlilit hutang semoga Allah melunaskannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan video saya kali ini saya akan menyampaikan tentang 3 kisah nyata bukti keajaiban zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketahuilah bahwa zikir adalah amalan sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan umat muslim. Zikir dilakukan sebagai amalan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dalam ajaran Islam terdiri dari berbagai macam. Intinya adalah untuk memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bacaan zikir yang dikenal atau kerap diucapkan adalah kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kalimat zikir tersebut bisa dibaca lebih panjang. Bacaan yang lebih panjang adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Perlu diketahui, kalimat zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir adalah gabungan dari kalimat zikir yang tertulis di 2 ayat yang berbeda di dalam Al-Quran. Zikirnya pendek namun mengandung makna yang sangat luar biasa. Zikir ini cocok diamalkan sebagai penentram hati ketika seseorang sedang gundah gulana, diliputi suka duka dan cobaan silih berganti, serta ketika berhadapan dengan kesulitan dan ancaman. Dengan melantunkan zikir ini diharapkan menjadi penolong, hati seorang menjadi tenang, kuat dan berani menghadapi tantangan. Ada kisah keajaiban zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir yang diriwayatkan dari kisah nyata yang bisa kita petik hikmahnya. Berikut 3 kisah nyata tentang keajaiban zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Kisah pertama, keajaiban zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa di saat Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dilemparkan ke dalam api yang membara, malaikat Jibril datang kepada beliau dan menawarkan bantuan. Malaikat Jibril berkata, "Apakah engkau memerlukan sesuatu pertolongan dariku?" Nabi Ibrahim menjawab, "Aku tidak memerlukan pertolongan apapun darimu. Aku hanya memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Selepas itu Nabi Ibrahim melantunkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil terus menerus. Berkat keyakinannya kepada Allah,
Allah berkehendak menyelamatkannya dengan mengubah sifat api yang panas menjadi dingin. Kejadian ini tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan jadilah kamu penyelamat bagi Ibrahim." Dan saat Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, maka beliau pun tidak terbakar dan tidak mendapatkan bahaya apapun. Bahkan yang dirasakan Nabi Ibrahim adalah rasa dingin, namun bukan rasa dingin yang menyakitkan. Setelah beberapa hari, akhirnya kobaran api yang besar itu pun padam. Kemudian Nabi Ibrahim keluar dari puing-puing sisa kebakaran dalam keadaan selamat, tanpa ada luka sedikit pun, sehingga banyak yang membuat keheranan banyak orang. Peristiwa keajaiban ini pernah dialami seorang pedagang di zaman Rasulullah SAW yang hendak meminjamkan uang untuk modal usaha kepada seorang mukmin. Si mukmin bertanya, "Apa jaminan darimu agar dapat membayar pinjamanmu?" Si pedagang menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala." Si mukmin berkata, "Kalau itu jaminanmu, maka aku percaya." Keduanya sepakat perihal yang ditentukan untuk melunasi hutang. Singkat cerita, uang yang dipinjam sudah digunakan pedagang untuk berdagang. Ketika waktu sudah jatuh tempo, si pedagang membawa hasil keuntungan dagangannya untuk menepati janji kepada si mukmin. Namun, sesampai di seberang lautan, tidak ada satupun perahu atau kapal yang bisa membawa pedagang ke tempat tujuan kediaman si mukmin. Karena khawatir lewat dari jatuh tempo dari kesepakatan dengan si mukmin, si pedagang mengambil sebuah kayu dan melubangi kayu tersebut. Kemudian dimasukkan sejumlah uang dan sebuah surat ke dalam lubang kayu tersebut. Keesokan harinya, sang pedagang membawa uang pengganti yang lain, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada si mukmin. Lalu si mukmin menjawab dengan tersenyum, "Uang pinjamanmu telah aku terima kemarin. Ketika aku menunggumu, aku menemukan sebuah kayu, lalu kubawa pulang untuk kujadikan kayu bakar. Saat aku membelahnya, aku melihat sejumlah uang beserta surat darimu." Si pedagang itu pun tersenyum dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kisah ketiga, keajaiban kedahsyatan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin kita masih ingat tentang seorang TKW Indonesia yang bekerja di Hong Kong yang diduga membunuh bayi majikannya tahun 2007 silam. TKW tersebut mengaku lelah karena setelah bekerja beberapa hari tanpa diberikan kesempatan untuk istirahat yang cukup oleh majikannya. TKW tersebut dipenjara dengan dakwaan pembunuhan. Dalam sidang yang dilakukan beberapa dengan didampingi pengacara dan KJRI, TKW tersebut dituntut hukuman penjara selama 7 tahun. Pada malamnya, menjelang persidangan esok hari, TKW tersebut yang berusia kurang lebih 20 tahun dan baru masuk Islam atau mu'alaf, pamit untuk menjalani hukuman dan meminta doa dari rekan juga kerabat agar ia diberi keselamatan dan kekuatan. Karena baru saja masuk Islam dan belum lancar melafazkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil yang pernah ia dapat dari seorang syekh. Lalu
Sepanjang malam ia lantunkan zikir tersebut sambil menangis. Esok harinya sebuah keajaiban terjadi. Dalam sidang putusan terakhir, dia dibebaskan dari segala tuduhan dengan syarat dalam waktu 48 jam ia harus meninggalkan Hong Kong. Pengacara yang mendampingi wanita tersebut pun terheran-heran karena tidak masuk akal sehingga menyebabkan jaksa penuntut menggerutu dengan keputusan sang hakim. Semoga dengan beberapa kejadian tersebut dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan kita dan lisan kita untuk selalu berzikir dan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Terutama zikir yang telah kita pelajari tersebut, yaitu zikir hasbunallah wa ni'mal wakil dan ni'mal maula wa ni'man nasir. Waktu yang tepat untuk mengamalkan zikir tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 173 bahwa kalimat zikir hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan umat Islam tengah dihadapan dengan kesulitan berupa peperangan. Yang arti dari firman Allah tersebut yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Al-Quran menyebutkan bahwa manusia itu akan diuji dengan perasaan gelisah. Orang-orang yang beriman akan tetap percaya kalau Allah Subhanahu wa taala selalu bersamanya sehingga perasaan galau dan gelisah dapat teratasi. Kepasrahan mereka menerima takdir Allah Subhanahu wa taala membuat jiwa lebih sabar dan tentram dalam menghadapi cobaan kerasnya kehidupan. Dengan selalu membacanya, maka hati akan senantiasa dekat dengan Sang Pencipta, memiliki perasaan yang sangat peka terhadap keadaan sekitar, sehingga terhindar dari berbagai kemungkinan buruk dan kejahatan yang akan dilakukan orang lain terhadapnya. Sejarah mencatat bahwa zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir adalah salah satu bacaan yang kerap diucapkan oleh para nabi dan ulama, baik dalam keadaan lapang maupun saat menghadapi cobaan besar ataupun fitnah yang berat. Kekuatan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir melebihi kekuatan apapun di dunia ini, serta menegaskan semangat tauhid pada diri orang mukmin, yaitu bahwa hanya kepada Allah sajalah tempat untuk berserah diri, dan pengakuan bahwa semua makhluk ciptaannya adalah lemah atau tidak abadi. Bahkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir merupakan untaian ayat Al-Quran dengan makna yang terkandung hikmah agung di dalamnya. Dengan mempelajarinya, maka menjadi tahu arti, makna, hikmah, keutamaan, dan kelebihannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang dirahmati Allah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.